Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian peserta TOT Paludikultur ya. Saya kebagian jam rawan ini habis istirahat, kemudian biasanya ada penyakit ngantuk ya. Jadi terima kasih sebelumnya kami sampaikan ke panitia, terutama Winrock yang telah memberi kami kesempatan untuk menyampaikan pengalaman-pengalaman kami selama melakukan research di gambut ya. Kami mencoba memenuhi apa yang diminta oleh panitia untuk menyampaikan makalah dengan judul Prinsip dan Teknik Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan di Tingkat Tapak. Jadi apa yang kami sampaikan ini merupakan rangkaian hasil research kami yang sebenarnya telah dilakukan sudah lumayan lama, yaitu mulai tahun 1995. Pada saat itu memang masih cukup banyak hutan rawa gambut kita, jadi masih banyak HPH yang beroperasi pada kawasan hutan rawa gambut. Kemudian setelah itu terjadi kebakaran besar di tahun 1997, dan saat ini kondisi hutan rawa gambut kita hutan alamnya sudah relatif sudah sangat sedikit dan sebagian besar terdegradasi. Dan mulai pertengahan tahun 1990-an itu investasi HTI mulai masuk, kemudian mulai tahun 2000-an itu investasi perkebunan kelapa sawit juga sudah masuk ke kawasan hutan rawa gambut kita, jadi kawasan gambut atau lahan gambut kita. Kami ingin mencoba apa yang kami sampaikan ini terutama sebenarnya terkait bagaimana prinsip dan teknik yang bisa kita lakukan untuk terkait dengan restorasi gambut. Nah diharapkan dari pengalaman yang kami punya ini akan memberikan semacam masukan untuk bagaimana mengelola lahan gambut secara berkelanjutan. Outline presentasi yang akan kami lakukan, yang pertama adalah pengelolaan lahan gambut berkelanjutan berbasis KHG, kemudian prinsip-prinsip restorasi dan pengelolaan gambut berkelanjutan, yang ketiga teknik identifikasi karakteristik lahan gambut di tingkat tapak, kemudian teknik revegetasi lahan gambut di tingkat tapak, dan yang terakhir adalah teknik pengelolaan lahan gambut berkelanjutan berbasis agro-silvofishery. Jadi apa yang kami sampaikan ini adalah bentuk implementasi hasil riset kami di lahan gambut, terutama di Sumatera Selatan dan Jambi. Pengelolaan lahan gambut berkelanjutan yang kami maksud, maka saat ini adalah acuan kita adalah PP 71 2014 Jo PP yang tahun 2016. Nah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Palembang itu saat ini telah mengeluarkan peta KHG Indonesia yang luasnya 26 juta hektar lebih. Luasan KHG ini meliputi sejumlah 672 KHG yang tidak hanya mengcover tipologi gambutnya, tapi juga area sekitar lahan gambut, sehingga totalnya 26 juta. Seperti yang dipaparkan oleh Pak Nugroho di awal, lahan gambutnya sendiri saat ini hanya ada 15 juta hektar, dan dari tahun ke tahun itu akan terus menurun.
Tetapi KHG itu mengcover selain lahan gambut juga adalah lahan sekitarnya yang terhubung dengan KHG tadi, kesatuan hidrologi tadi. Nah, ini KHG Pulau Sumatera, jadi KHG terbesar di Indonesia ada di Pulau Sumatera dengan jumlah 210 KHG, luasannya 9,6 juta hektar. Riau itu salah satu provinsi dengan KHG terluas di Indonesia. Di Sumatera terluas, di Indonesia juga terluas. Dan yang kedua terluas di Sumatera itu Sumatera Selatan, kemudian Jambi. Jadi ini tantangan kita untuk bagaimana mengelola lahan yang sedemikian luas, tetapi kemudian lahan ini bisa kita kelola secara berkelanjutan. Saya pikir ini penting juga untuk kami sampaikan bahwa dari dulu sebenarnya ada tarik-menarik kepentingan pemanfaatan lahan gambut, ya. Artinya ada dua kubu yang menurut kami itu punya pandangan yang agak berbeda. Kubu developmentalis itu memaknai bahwa lahan gambut dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk tujuan produksi. Sementara di kubu lain ada kubu environmentalis, di mana lahan gambut harus dilindungi atau dikonservasi karena mempunyai fungsi lingkungan yang strategis. Dua pandangan yang berbeda ini tentu akan memberikan pembenaran masing-masing. Sehingga dalam hal ini posisi pemerintah sudah pas mengeluarkan PP tentang perlindungan dan pengelolaan lahan di ekosistem gambut, ya. Jadi PP 71 2014 atau Jo 57 2016 itu merupakan kompromi atau jalan tengah untuk mengakomodasi kepentingan konservasi dan pemanfaatan. Bentuknya seperti apa? Nah, sesuai amanat PP 71 2014, dalam satu KHG itu terdapat fungsi ekosistem gambut yang terdiri dari fungsi lindung minimal 30%, fungsi budidaya maksimal 70%. Fungsi lindung kalau dari landscape KHG itu ada di bagian tengah, jadi berupa kubah gambut seluas minimal 30% wajib dijadikan fungsi lindung. Ini fungsinya luar biasa penting ya untuk kepentingan, terutama dalam untuk kepentingan lingkungan, tetapi juga fungsi untuk menjamin kelestarian usaha di area-area di bawahnya. Jadi fungsi lindung ini punya peran penting dalam penyimpanan karbon, penyerapan karbon, penyimpan air, pengendali banjir, dan yang sering kita lupakan sebenarnya itu adalah habitat untuk flora dan fauna asli gambut. Jadi ini yang saya pikir sering kita lupakan. Kalau kita memanfaatkan gambut dari pinggir sungai ke arah tengah semuanya dimanfaatkan, maka habitat untuk flora dan fauna asli gambut ini akan jadi hilang. Dan inilah peran penting dari kenapa DOM harus dijadikan sebagai fungsi lindung. Sedangkan fungsi budidaya seluas maksimal 70% itu dapat dimanfaatkan tujuan produksi. Di sini sudah ada investasi terkait hutan tanaman industri, perkebunan, ya, pertanian tanaman pangan yang berupa areal-areal transmigrasi di itu. Dan kemudian perikanan. Perikanan ini seringkali dilupakan bahwa produk asli dari ekosistem gambut, karena yang dominan di situ adalah perairan, maka ikan ini menjadi komoditas juga yang sebenarnya secara tradisional memberi income untuk masyarakat lokal, ya. Nah, di PP 71 ini diatur juga syarat utama untuk pengelola konsesi di lahan gambut adalah wajib melakukan tata kelola air untuk mempertahankan muka air tanah jangan sampai melebihi 40 cm di bawah muka tanah.
Dan ini PR terbesar karena untuk memenuhi ini jelas nanti ada apa? Ada tingkat kesulitannya, ada apanya, ada bahwa 40 cm ini memang acuan di mana emisinya minimal, kemudian untuk tanaman budidaya juga masih bisa dilakukan. Nah, pengelolaan lahan gambut berbasis KHG itu, ini saya pikir juga ada terkait apa yang disebut keterlanjuran. Jadi kalau kita telisik konsep KHG itu, jadi konsep yang ada DOM, ada fungsi lindung, fungsi budidaya itu sudah dipublikasikan di tahun 93 oleh kawan-kawan kita di Badan Litbang Pertanian. Tetapi konsep ini baru diimplementasikan untuk pengelolaan lahan gambut itu 21 tahun kemudian. Jadi ada gap dari publikasi konsep ini sampai implementasi sampai 21 tahun. Akibat dari kondisi ini, di tahun 2000, di tahun pertengahan 1990-an itu investasi HTI dan kebun masuk, nah sehingga di sini muncul hasil pengukuran kanal di lahan gambut yang dilakukan oleh tim ahli BRG. Panjang kanal di lahan gambut kita sama dengan 23 kali jarak bumi dan bulan. Ini luar biasa, jadi dalam kurun waktu 20-an tahun, panjang kanal di gambut kita sudah 23 kali jarak bumi dan bulan. Nah, keterlanjuran ini tentu menjadi PR juga bahwa untuk implementasi PP 71 tadi, maka akan ada dinamika bagaimana harus ada masa transisi dan seterusnya bagi pemegang konsesi di area gambut. Dan regulasinya itu sudah diatur juga. Misalnya untuk HTI, 1 daur di area DOM itu boleh dipanen, kemudian setelah panen itu harus mengembalikan ke fungsi lindung. Sawit diberi kesempatan untuk 1 daur, berarti sekitar 25 tahun, kemudian merubah area DOM-nya untuk jadi fungsi lindung. Nah ini saya pikir ini penting juga, yang kami 7 tahun yang lalu berkunjung ke Selangor, Malaysia. Di sana saya pikir ada teladan pengelolaan lahan gambut terintegrasi dan berkelanjutan yang paling tidak ini bisa kita tiru untuk Indonesia. Jadi di sana ada hutan lindung gambut Raja Musa seluas 82,8 ribu hektar. Yang ini murni di fungsi lindung, jadi hutannya sama sekali tidak diusik, tidak ada aktivitas produksi, tetapi di area bawah dari kawasan hutan lindung ini adalah lahan pertanian untuk sawah yang sumber airnya itu berasal dari air yang disimpan oleh hutan lindung. Ini yang kami sebut ada integrasi pengelolaan antar sektor ya. Jadi kehutanan mengurus area hutannya, pertanian mengurus wilayah area pertaniannya, kemudian PU Pengairan juga mengatur agar air yang disimpan ini dapat sebaik mungkin dimanfaatkan untuk area sawah di bawahnya. Dari sini muncul juga apa yang disebut ekowisata. Jadi di situ ada turis yang tinggal sama penduduk di homestay di kampung-kampung yang ada di sepanjang aliran irigasi ini. Kemudian ada peran multi pihak juga. Di situ pemerintah, swasta, masyarakat secara bersama-sama menjaga hutan lindung ini. Dan ini sesuatu yang menurut saya contoh ini kayaknya belum ada di Indonesia gitu. Nah, sehingga paling tidak ini jadi sesuatu yang teladan yang bisa kita tiru. Kalau kita masuk ke bagian kedua tentang prinsip-prinsip restorasi dan pengelolaan lahan gambut. Jadi yang perlu dipahami adalah bagaimana memahami hubungan antar komponen ekosistem gambut.
Dalam bentuk yang disederhanakan, ekosistem gambut itu terdiri dari 3 komponen utama, yaitu vegetasi, disinilah hutan gambut ada, kemudian ada tanah, jadi tanah gambut, kemudian ada air atau aspek hidrologinya. Kerusakan salah satu komponen ini akan merusak keseimbangan, dan ini pemahaman ini penting. Nah, ini kemudian ada prinsip kedua, bagaimana memahami penyebab utama dan dampak degradasi ekosistem gambut. Jadi kalau kita telisik juga sejarah masa lalu, maka eksploitasi hutan ini merupakan faktor penyebab dari kerusakan vegetasi, terutama adalah hutan. Kemudian faktor penyebab degradasi yang kedua adalah kebakaran. Nah, begitu penyebabnya adalah kebakaran, maka vegetasi dan gambut ini rusak. Kemudian faktor penyebab ketiga adalah konversi dan drainase. Nah, begitu kondisi ini muncul, maka 3 komponen tadi secara alami juga akan rusak. Jadi vegetasi, hidrologi, dan tanah itu 3-tiganya rusak. Dan era kita saat ini adalah masuk di era penyebab yang ketiga ini sebenarnya dari degradasi ekosistem gambut. Nah, sehingga prinsip yang ketiga muncul bahwa kita perlu memilih prioritas restorasi sesuai dengan faktor penyebabnya. Jadi kalau yang rusak vegetasi atau hutan, maka perlu restorasi hutan. Oleh BRG ini dikatakan sebagai revegetasi. Kemudian kalau kondisi hidrologi yang rusak, maka perlu ada restorasi hidrologi. Oleh BRG ini perlu adanya rewetting. Ya. Jadi kalau penyebab eksploitasi hutan, maka kita hanya perlu melakukan restorasi hutan. Kalau kebakaran, juga hanya restorasi hutan. Tetapi begitu penyebabnya adalah konversi dan drainase, maka kita harus melakukan 2 hal, yaitu restorasi hutan dan restorasi hidrologi. Restorasi gambut tidak bisa dilakukan secara buatan, jadi melakukan 2 restorasi ini, ya, hutan dan hidrologi, maka gambut juga akan bisa dipulihkan. Kemudian yang keempat, nanti yang akan kita bahas di bahasan-bahasan berikutnya adalah bagaimana memahami karakteristik lahan gambut terdegradasi. Kami di Litbang LHK Palembang telah mensintesis bagaimana mengidentifikasi itu bisa dengan mudah dari 3 karakter lahan kunci, ya, yaitu kedalaman gambut, genangan air, dan muka air tanah. Ini akan kami jelaskan di slide berikut. Yang terakhir terkait dengan prinsip pengelolaan lestari atau prinsip untuk melakukan restorasi gambut adalah mencegah kerusakan kembali ekosistem gambut pasca restorasi. Nah, ini saya pikir kebakaran adalah PR besar kita, karena berapapun luas yang kita restorasi, kita pulihkan, kalau terbakar itu jadi 0 lagi. Nah, dari sejarah kebakaran lahan gambut di kita melihat bahwa terbesar kemarin kebakaran di 97. Ya. Kemudian muncul lagi El Nino di 2015, itu juga ada kebakaran besar. Dan yang terakhir itu ada 2019. Dan hampir setiap kemarau itu ada spot-spot tertentu yang lahan gambut kita itu terbakar. Ini sejarah terkait dengan kebakaran di Sumsel, dan saya pikir di Riau, di Jambi, di Kalimantan juga mengalami hal serupa. Jadi PR bagaimana mencegah kebakaran, kemudian menekan laju konversi dan drainase lahan gambut. Ini adalah PR kita ke depan untuk bagaimana mengelola gambut secara berkelanjutan. Ini contoh-contoh dari hasil dokumentasi kami selama melakukan riset di gambut, ya. Jadi dampak kerusakan akibat kebakaran ini kita bisa melihat bahwa yang paling rusak adalah vegetasi dan tanahnya. Jadi di sini kita lihat seluruh pohon penyusun mati total, ya. Kemudian ini di HPH dulu di Sumatera Selatan dan Jambi. Kemudian dampak konversi dan drainase gambut, ya. Jadi kita bisa melihat juga di sini tingkat kerusakan tertinggi ada di vegetasi, air, dan tanah. Jadi kenapa
konversi dan drainase ini jadi merusak ekosistem gambut di 3 komponen itu, karena yang akan kita kembangkan adalah jenis-jenis yang sebenarnya jenis lahan kering. Nah, sehingga memang ke depan perlu dipikirkan bagaimana HTI supaya bisa beralih untuk pengembangan jenis HTI pohon lokal dan seterusnya. Dan ini sebenarnya yang mungkin barangkali kita bisa lihat dampak eksploitasi hutan. Ini tingkat kerusakan tertingginya hanya ada di vegetasi. Di zaman dulu kita bisa melihat di sini sistem logging kita itu pakai rel, jadi kayak rel kereta api begitu ya. Nah, ke depan sebenarnya HTI, kalau dikembangkan HTI jenis lokal, kita nggak perlu membangun drainase, parit drainase, cukup dengan membangun sistem eksploitasinya dengan jalan rel seperti ini. Itu gambaran dari yang terkait dengan prinsip-prinsip untuk merestorasi lahan gambut. Kemudian teknik identifikasi karakteristik lahan gambut di tingkat tapak. Ini adalah pola sebaran umum, ya, pola sebaran umum dari lahan gambut pada 1 unit KHG dan di mana area pemanfaatan tradisional masyarakatnya. Tadi Pak Nugroho sudah menyampaikan ini secara sekilas dari slide yang kami kembangkan. Jadi secara tradisional sebenarnya masyarakat lokal hanya memanfaatkan area dari pinggir sungai ke tengah hutan gambut yang ada pembatasnya. Jadi semakin ke tengah ini adalah hutan rawa gambut yang sulit diakses karena belum ada konsesi yang membangun drainase, membangun rel gitu ya. Jadi ini ada di kanan kiri sungai dalam batas yang lahan gambut yang tipenya lahan mineral maupun dangkal. Jadi yang dalam ini sebenarnya secara tradisional susah diakses dan memang utuh di zaman dulu. Tetapi kemudian setelah ada investasi HTI, ada investasi perkebunan, ini dari pinggir sungai ke pinggir sungai itu yang mengapit KHG itu semua sudah ada akses untuk masuk. Nah, identifikasi karakteristik lahan gambut di tingkat tapak ini berdasarkan 3 karakter lahan kunci. Jadi untuk membuat suatu membuat tipologi di mana lahan gambut yang ada di sekitar kita masuk ke tipologi mana, maka ini penting memahami dulu berapa di area itu kedalaman gambutnya, kemudian kalau puncak musim hujan berapa kedalaman genangan airnya, dan kalau akhir musim kemarau berapa muka air tanah, berapa kedalaman muka air tanahnya. Karena apa? Karena air ini akan mengalami fluktuasi musiman. Jadi di musim hujan muka air naik sampai tergenang, kemudian di akhir kemarau muka air surut. Nah, karakter kunci ini akan menjadi apa yang kami sebut sebagai karakter gambut yang akan bisa digunakan untuk membuat tipologi umum lahan gambut di tingkat tapak. Jadi berdasarkan hasil riset kami, sebenarnya ada 3 kelompok atau 3 tipologi umum lahan gambut di tingkat tapak. Yaitu 1 lahan gambut yang tergenang sepanjang tahun, yang kedua adalah lahan gambut tergenang hanya di musim hujan, kemudian yang ketiga adalah lahan gambut yang tidak pernah tergenang. Nah, ini ada 2 hal yang tipologi 1 dan 2 ini sebenarnya ini adalah menunjukkan gambut yang belum didrainase. Jadi kalau kita akan mengembangkan paludikultur, maka sebenarnya syarat utama dari tipologi lahan yang digendaki adalah yang tergenang sepanjang tahun atau hanya tergenang di musim hujan ini. Ini area paludikultur. Sementara itu kalau gambutnya tidak pernah tergenang, ini artinya gambutnya sudah didrainase. Dan apapun kegiatan yang ada di lahan gambut yang tidak pernah tergenang ini, meskipun komoditasnya macam-macam, ini mungkin hanya bisa dikatakan sebagai bentuk agroforestry di lahan gambut, tapi tidak masuk kategori paludikultur lahan gambut. Ya. Jadi
Ini hal penting yang nanti akan menjadi prinsip untuk pengembangan paludikultur di lahan rawa gambut. Tipologi umum lahan gambut tropis dan pola perubahannya pasca drainase dan rewetting ya. Artinya sejak pertengahan tahun 1990-an, era kita ini era konversi lahan gambut untuk investasi HTI, investasi perkebunan, ada areal transmigrasi yang pengembangan tanaman pangan, itu semua warnanya adalah drainase. Jadi pada era ini peluang budidaya tanaman itu memang jadi suatu tujuan. Jadi bagaimana kelebihan air dihilangkan agar budidaya tanaman bisa dilakukan. Ini yang menyebabkan lahan-lahan gambut kita kemudian sebagian besar kering di musim kemarau sehingga sangat rawan kebakaran. Sementara ini sekarang adalah masa restorasi gambut di mana areal gambut yang sudah didrainase kemudian di-rewetting. Nah, jadi drainase itu akan merubah dari lahan gambut yang tergenang menjadi tidak tergenang. Rewetting ini akan membalikan dari area yang tidak pernah tergenang menjadi tergenang kembali. Dan ini nanti begitu rewetting kemudian ada perairan yang berada di sana, maka budidaya juga nanti di situ ada perikanan, ada budidaya perikanan. Ini yang sering kita lupakan. Sebenarnya begitu area itu tergenang, maka kalau genangannya dalam atau sangat dalam, maka di situ sebenarnya pengembangan perikanan akan sangat besar. Jadi kalau kita melihat kondisi alami itu sebenarnya selalu ada peluang apa budidayanya kalau genangannya dalam. Itu yang harus kita lakukan itu untuk mencoba mencari bentuk-bentuk yang pengelolaan yang ramah lingkungan. Nah, ini lahan gambut tergenang sepanjang tahun, itu kalau di lapangan kita bisa melihat bioindikator vegetasi alaminya. Jadi kalau hutan itu didominasi perpat, area gambutnya didominasi oleh purun atau membentuk padang purun, atau juga membentuk padang kumpai, jadi rumput kumpai, maka ini bioindikator bahwa lahan gambutnya tergenang sepanjang tahun. Dengan sendirinya di musim kemarau memang ada penurunan muka air, tetapi tidak sampai kering. Ini adalah contoh dari lahan gambut yang tergenang di musim hujan, ya. Jadi fluktuasinya demikian. Jadi ini menunjukkan bahwa ada sebagian besar kondisinya masih tetap basah, tetapi di akhir kemarau ini kering. Kemudian ini adalah lahan gambut yang tidak pernah tergenang. Ini lahan gambut yang sudah didrainase. Kita bisa melihat di sini bahwa sepanjang tahun muka airnya ada di bawah permukaan gambut. Dan ini area-area yang relatif di musim kemarau menjadi sangat rawan, sehingga perlu ada rewetting. Ini contoh juga. Jadi dalam satu KHG kita bisa melihat bahwa ada sebaran tipologi tadi. Yang pertama ini area-area sekitar danau atau sungai itu tergenang sepanjang tahun. Kemudian ini ada hutan produksi terbatas yang belum ada drainase, belum ada parit-parit. Ini hanya tergenang di musim hujan. Kemudian yang sudah dibuka untuk perkebunan sawit ini tidak pernah tergenang lagi. Jadi kita bisa melihat bahwa 3 tipologi umum lahan gambut ini kita bisa identifikasi dan ada di dalam satu unit KHG, sehingga dengan melakukan pemilahan tadi, mengklasifikasikan tadi, kita bisa merekomendasikan apa bentuk intervensi budidayanya. Nah, kami mencoba mensintesis kesesuaian jenis pohon lokal hutan rawa gambut berdasarkan kedalaman gambut dan genangan air. Jadi kalau ramin itu harus ditanam di mana, kedalaman gambutnya berapa, kemudian kedalaman genangan air dan pada musim hujan berapa. Nah, terus kami sudah mencoba mensintesis 30 jenis pohon lokal yang punya kemampuan adaptasi yang berbeda sesuai kedalaman gambut dan kedalaman genangan tadi. Yang bagian yang keempat, kami ingin mencoba menyampaikan teknik revegetasi
sesuai tipologi lahan gambut di tingkat tapak. Jadi ini berdasarkan pemilahan 3 tipologi umum tadi, maka intervensi revegetasinya juga akan berbeda. Teknik revegetasi yang kita harus intervensi ke area itu jadi agak berbeda. Teknik yang pertama adalah revegetasi lahan gambut tergenang sepanjang tahun, ya, kecuali pada musim kemarau panjang. Nah, ini contoh dari suksesi vegetasi pada area dengan genangan dalam, ya. Tahun 97 terbakar, kemudian tahun 99 mulai muncul suksesi alami, tapi kemudian yang muncul ini suksesi jenis kumpai, rumput kumpai. Nah, kita bisa melihat di sini ada suksesi antara sebelum muncul pohon-pohonan itu, dan ini proses suksesi alami yang terjadi di area dengan genangan air dalam. Kemudian revegetasi lahan gambut di sana untuk yang genangan dalam itu kita pilih jenis-jenis yang mampu hidup pada genangan ekstrim. Nah, salah satu yang kami kembangkan ini adalah perpat. Nanti jenis lain itu gelam masuk, kemudian ada tembesu, kemudian ada sorea blangeran, ya, itu jenis-jenis yang memang punya adaptasi yang bagus pada genangan ekstrim dalam. Teknik yang kedua adalah revegetasi lahan gambut yang tergenang hanya pada musim hujan. Jadi kalau kita lihat skemanya ini akan seperti ini. Pada musim hujan tergenang, pada musim kemarau air surut, jadi di bawah permukaan. Ini sebenarnya tipe lahan gambut yang paling dominan kita temukan di alam. Jadi sebaran alaminya inilah paling luas, ya. Dan untuk merevegetasinya juga pilihannya banyak. Ini contoh, ya, untuk menyiasati area-area dengan kondisi tadi, kita melakukan teknik pembuatan gundukan, ya, teknik pembuatan gundukan. Syaratnya ini hanya bisa dilakukan pada areal dengan kedalaman genangan sampai dengan 50 cm ini. Ya, jadi ini contoh dari kegiatan di lapangannya. Nah, kemudian pada areal terbuka yang didominasi oleh pakis, ini juga ada intervensi revegetasi dengan penyiapan lahan seperti ini. Akar pakis dengan kondisi seperti ini biasanya ketebalannya sampai 20 atau 30 cm. Kalau akar itu tidak dikupas, maka kalau kita menanam bibit pohon pada akar pakis, di musim kemarau nanti itu pohon bisa mati karena ada persaingan. Sehingga kondisinya harus dikupas dulu, sehingga ketemu gambut aslinya. Kalau tergenang terlalu dalam, maka perlu ada penambahan massa gambut untuk semacam gundukan ringan saja. Ini adalah hasil-hasil yang kami lakukan di Sumatera Selatan terkait dengan jenis-jenis lokal untuk lahan rawa gambut yang genangannya hanya terjadi di musim hujan. Ya, ini Ramin. Kemudian ini Punak, ya, kami lakukan di Kabupaten Oki. Jadi 3 tahun sudah lumayan pertumbuhannya. Yang keempat adalah teknik revegetasi pada lahan gambut yang tidak pernah tergenang akibat konversi dan drainase. Nah, ini yang kami lakukan di Kabupaten Oki bekerja sama dengan IPTO. Kami punya demo plot seluas 20 hektar di Oki, ya. Kami melakukan penanaman di bulan Februari 2012, ya. Jadi lahannya ini meskipun musim hujan ini sudah tidak pernah tergenang karena ada dampak dari drainase yang dibuat oleh perkebunan sawit di sekeliling areal 20 hektar tadi. Dan ini perkembangannya, ya, setelah kita lakukan pengamatan tahun 2012 sampai 2019, jadi ternyata jenis lokal pun kalau kita tanam dengan cara-cara yang tepat, maka dalam jangka waktu 5-10 tahun itu sudah bisa membentuk tegakan hutan yang sangat bagus dan bisa memulihkan kondisi hutannya. Artinya revegetasi di sini relatif berhasil. Dan ini pembelajaran dari kegiatan yang kami lakukan dengan ITTO. Jadi Jelutung umur 8 tahun itu memiliki riap tinggi yang lumayan besar, 135 cm, riap diameter 2,35 cm, dengan persen hidup di atas 90%, 95%. Dan sebenarnya yang lebih penting ini, ada serapan karbon yang juga potensinya cukup bagus.
Jelutung umur 8 tahun di Oki itu sudah bisa menyerap 12,4 ton CO2 ekuivalen per hektar per tahun. Kalau insentif karbon sudah berlaku, artinya ada siapa yang menyerap karbon diberi insentif, katakanlah 1 ton CO2 ekuivalen dihargai $10, maka kita menanam ini juga akan bisa memberikan income. Oleh karena itu Paludikultur, kalau mekanisme perdagangan karbon sudah berjalan, maka sumber income-nya tidak hanya melulu dari berupa benda atau barang, tetapi kita bisa memanfaatkan jasa lingkungan berupa serapan karbon dari tanaman yang kita kembangkan. Ini kita bisa melihat contoh dalam waktu 8 tahun kita bisa bangun dari blank areal terbakar, bisa penutupannya sudah di atas 70%, itu luar biasa bagus. Dan ini contoh Surya Belangeran yang kami bangun dengan ITTO juga di Kabupaten Oki Sumsel ya. Serapan karbonnya di umur 6 tahun itu rata-ratanya 11,3 ton CO2 ekuivalen per hektar per tahun. Ini juga kalau insentif karbon atau perdagangan karbon sudah berlaku, maka ini juga menjadi sumber income yang sangat baik. Sehingga kita menanam pohon tidak semata-mata untuk mau ditebang, tapi dengan kondisi ini kita bisa pulihkan hutan gambut, sekaligus kita juga bisa memperoleh income dari jasa karbonnya. Nah, kemudian yang terakhir terkait dengan teknik pengelolaan lahan gambut berkelanjutan berbasis agrosilvofishery. Ini sebagian sudah disampaikan oleh Pak Nugroho ya. Ini ide dasar atau konsep dasar dari agrosilvofishery, bagaimana kita mengkombinasikan budidaya kehutanan, budidaya pertanian, dan budidaya perikanan dalam satu hamparan lahan. Dengan ada integrasi ini, kita bisa membangun sinergi dan kolaborasi antar sektor, terutama sektor kehutanan, pertanian, perkebunan, dan perikanan. Nah, ini hal yang penting dilakukan, bagaimana kita melakukan adaptasi budidaya pada ekosistem gambut sehingga pengelolaan lahannya jadi berkelanjutan. Ya, jadi ini contoh-contoh yang agrosilvofishery yang kami kembangkan. Jadi ada syarat bahwa agrosilvofishery ini kita nggak bisa lakukan pada area DOM. Fungsi lindung itu nggak boleh, tapi kita hanya melakukan budidaya agrosilvofishery itu hanya di kanan kiri sungai. Jadi area-area tanah mineral atau tanah bergambut atau gambut dangkal. Ya, kemudian KHG yang berbatasan dengan daratan, KHG yang berbatasan dengan laut setelah zona lindung mangrove. Jadi mangrove tetap dipertahankan sebagai zona lindung, tapi di belakang mangrove itu ada daerah-daerah tertentu yang itu juga bisa jadi kita budidayakan untuk konsep ini, agrosilvofishery. Di mana area penerapan agrosilvofishery pada satu unit KHG? Nah, ini seperti ini. Kalau kita bisa lihat landscape gambut dari antar dua sungai ya, maka sebenarnya agrosilvofishery hanya disarankan untuk area kanan kiri sungai atau lahan gambut sampai dengan kedalaman sedang ya. Jadi kita nggak akan pernah masuk ke area gambut dengan kedalaman dalam, karena ini domainnya kehutanan, atau paling banter nanti bentuknya adalah silvofishery, bukan agrosilvofishery. Di area tengah kita betul-betul harus hindari pertanian intensif ya, karena memang secara kesuburan tanah, kesuburan lahan juga area tengah memang tidak terlalu bagus. Nah, sehingga agrosilvofishery hanya disarankan untuk area-area dengan gambut dangkal di dekat pusat-pusat pemukiman masyarakat. Nah, ini bentuk-bentuk yang kami kembangkan di Sumatera Selatan. Saya pikir ini bentuk manipulasi lahan dan rekayasa ruang saja. Sehingga kemudian lahan yang tadinya terlantar bisa kita tingkatkan produktivitasnya untuk budidaya agrosilvofishery, wana minatani, pertanian, kehutanan, perikanan. Ini konsep yang menurut kami ke depan harus betul-betul
prioritaskan untuk pengelolaan pada 1 KHG di area-area pinggiran, bukan area-area tengah. Nah, coba kita lihat proporsi penggunaan arealnya di sini, maka sebenarnya tetap saja ada proporsi terluas itu lahan usaha yang bisa kita fungsikan untuk budidaya tanaman kehutanan, budidaya tanaman pangan kalau airnya surut, ya. Dan yang lebih penting lagi ini ada tempat ikan untuk mencari makan dan untuk berkembang biak. Jadi di area tengah ini untuk feeding dan spawning ground-nya ikan lokal gambut. Pematang hanya 12,2%, fungsinya budidaya hortikultur dan penyekat kolam, untuk penyekat kebakaran juga. Dan ini tulang punggung untuk produksi sayur-sayuran, karena dalam 1 tahun ada 10 bulan dia tidak pernah terendam, ya. Jadi ini caren atau kolam proporsinya 11,8%, itu fungsinya untuk kolam budidaya ikan, untuk embung air kalau musim kemarau. Jadi kolam ini tidak pernah kering. Ini bukan parit, ini bukan parit drainase, tapi ini adalah kolam embung untuk budidaya perikanan. Jadi harus bisa dibedakan mana parit drainase. Parit drainase itu yang harus dihindari untuk lahan gambut. Tetapi kalau untuk kolam, untuk embung air, maka ini jadi sesuatu yang penting, sesuatu yang bermanfaat, dan secara dari sisi kerusakan gambut juga akan minimal karena kondisi gambut basah sepanjang tahun. Dan ini lokasi yang kami lakukan di sana, dan ini teknik budidaya pertaniannya dengan mengatur ruang dan jarak tanam saja. Ini sebenarnya hal yang nanti ke depan harus ada contoh-contoh untuk area-area pinggiran pada 1 unit KHG. Dan ini hasil budidaya kami. Jadi untuk area tengah itu wajib paludikultur. Sementara untuk area pinggir-pinggir sungai yang tanahnya mineral, gambutnya dangkal atau bergambut, kita masih bisa kembangkan jenis-jenis lokal yang adaptif pada gambut, ya. Jadi tidak harus tanaman lokal asli gambutnya, tapi kita bisa introduksi tanaman budidaya selama lahannya sesuai untuk produksi, terutama adalah di sini produksi tanaman hortikultura. Jadi di sini kami menanam bayam, tomat, jagung, ya, cabai keriting, mentimun. Ini jadi pertanyaan, kenapa jenis-jenis ini kok ditanam di gambut? Pertama, ini gambutnya gambut pinggiran. Gambut yang dari sisi fungsi ekosistem gambut itu fungsi budidaya, dan di sini diterapkan prinsip-prinsip paludikultur. Jadi tidak mendrainase gambut. Ini budidaya tanaman kehutanan di area agrosilvofishery tadi, ya. Dalam waktu 2,5 tahun dari blank terbakar ini, kita bisa revegetasi dengan jenis lokal Sorea Blangeran dengan hasil yang lumayan bagus. Ini kerjasama kami dengan BRG dalam 3 tahun terakhir. Dan ini contoh perikanannya di sana, bagaimana kita bukan budidaya ikan, tetapi hanya mengurung ikan lokal pada area ini, sehingga ikan akan ngumpul dan besar di area demoplot ini. Nah, ini contohnya. Dan ini jenis-jenis ikan lokal yang sangat adaptif pada pH di bawah 4. Jadi perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian, pH gambut itu mengalami fluktuasi musiman sesuai fluktuasi genangan. Jadi pada saat puncak genangan di musim hujan, pH area gambut kita naik menjadi mendekati netral, bisa antara 5 dan 6, ya. Tetapi begitu airnya surut, tidak ada lagi suplai hujan, tidak ada lagi aliran, maka pH gambut kita umumnya akan berada di bawah 4. Dan ikan-ikan ini mampu beradaptasi pada pH di bawah 4. Jadi pada saat surut air di musim kemarau, ikan ini masih hidup. Kalau kita kembangkan gurame, kita kembangkan nila, kita kembangkan jenis-jenis ikan budidaya yang perlu pH di atas 5,
maka di area ini jelas jenis-jenis tadi akan mati. Kami mencatat dari plot yang hanya 4 hektar itu, di area kolamnya kami menemukan 13 jenis ikan lokal gambut. Dengan yang utama adalah ini, ikan tambakan dengan selincah. Jadi memang ada dominasi jenis tertentu yang paling adaptif di sana, itu kebetulan ikan tambakan dan ikan selincah. Ini nih harga jualnya ikan tembakang ini termasuk melebihi harga gurame kalau di Sumatera Selatan. Dan ini jenis ikan lain yang sebenarnya kalau perairan gambut kita rusak, jenis-jenis ini kita perkirakan juga akan habis. Ini lele akar yang kita temukan di gambut, ikan sepatung, ikan gabus predator, ini ikan gabusnya gambut. Jadi ini ikan namanya ikan bujuk atau ikan serko kalau di Sumatera Selatan ya. Dan ini ikan patin rawang atau patin yang memang tidak akan sebesar seperti, oh maaf, ini bukan baik, ini ikan tapal, ikan tapal jenis tumbuh di gambut. Dan ini ikan tapa yang bisa adaptasi di air gambut, tapi dia dominan ada di danau-danau. Kalau di Sumsel tadi ada di daerah Pedamaran ya, ini hidup di danau, itu bisa ukurannya bisa 5 kiloan. Seperti itu. Dan ini bentuk dari apa? Kami menerapkan konsep paludikultur pada area agrosilvofishery ini dengan melihat ini. Jadi pada musim hujan banjir, pada musim kemarau surut ya. Nah, ini penting terkait dengan itu. Genangan itu musuh banyak tanaman, tetapi dia sahabatnya ikan dan gambut. Nah, sehingga dalam memandang ekosistem gambut kita nggak perlu mikir kalau genangannya durasinya lama, genangannya dalam, maka komoditas perikanan sebenarnya di situ yang harus dikembangkan. Kita jangan memaksakan itu untuk komoditas tanaman yang tidak tahan genangan. Untungnya kalau untuk komoditi kehutanan di area yang dalam sekalipun genangannya, itu akan ada jenis yang adaptif. Ini contoh yang kami kembangkan, yang ini adalah tanaman kami dengan BRG umur Pak Bostoni 5 tahun. Ya. Waktunya? Waktunya. Ya, mohon maaf. Jadi ini yang kami sebut sedikit lagi penerapan prinsip-prinsip paludikultur pada pilot model agrosilvofishery. Jadi kami menanam tanaman pertaniannya itu nunggu air surut, Pak. Tidak mendrainase, biarkan dia genangannya alami, fluktuasinya alami, tidak mendrainase, tetapi menyiasati dengan kalau surut baru ada budidaya tanaman pertanian. Nah, ini pola-pola pengaturan tanaman, kemudian waktu tanamnya kapan, itu kami sudah lakukan ini. Saya pikir itu, mohon maaf mungkin kepanjangan, tetapi saya pikir ini penting bahwa untuk pengembangan paludikultur, untuk pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan pada tingkat tapak, itu kita perlu adaptasi pola-pola budidaya yang kemudian ramah gambut, tidak merusak gambut. Dan yang penting adalah tidak mendrainase gambut. Demikian, kalau untuk komoditas yang lain nanti Pak Marinus, Bu Triwirayawati akan berbicara banyak. Saya pikir demikian, mohon maaf agak kepanjangan.